Madrasah pada periode kejayaan di Timur Tengah memiliki sejarah yang panjang dan penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Pada masa itu, madrasah menjadi pusat pembelajaran utama bagi masyarakat Muslim dan memainkan peran penting dalam penyebaran dan pemeliharaan ilmu pengetahuan Islam. Motivasi utama pendirian madrasah pada periode kejayaan di Timur Tengah antara lain, yang pertama, penyebaran ajaran Islam. Madrasah didirikan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas keagamaan umat Muslim. Melalui pendidikan agama yang diberikan di madrasah, masyarakat Muslim di Timur Tengah dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Yang kedua, pemeliharaan warisan intelektual. Madrasah berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan warisan intelektual Islam seperti karya-karya ulama terdahulu dalam berbagai bidang ilmu. Para ulama dan cendekiawan Islam menggunakan madrasah sebagai tempat untuk mempelajari dan mengajarkan pengetahuan Islam. Dengan demikian, pendirian madrasah pada periode kejayaan di Timur Tengah merupakan bagian integral dari upaya untuk memperkuat identitas keagamaan, melestarikan warisan intelektual, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membentuk karakter sesuai dengan ajaran Islam. Dukungan pemerintah terhadap pendirian madrasah. Pada periode kejayaan di Timur Tengah, pemerintah memberikan dukungan yang signifikan terhadap pendirian madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam. Beberapa bentuk dukungan pemerintah terhadap madrasah pada masa itu antara lain, yang pertama, pemberian dana dan sumber daya. Pemerintah menyediakan dana dan sumber daya untuk mendirikan dan mengelola madrasah. Hal ini termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan gedung, pembelian buku-buku pelajaran, gaji guru, dan kebutuhan operasional lainnya. Yang kedua, pengakuan resmi. Pemerintah memberikan pengakuan resmi terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan yang sah dan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan madrasah untuk menerima siswa secara legal dan memberikan ijazah yang diakui oleh pemerintah. Dengan dukungan pemerintah yang kuat, madrasah pada periode kejayaan di Timur Tengah dapat berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang penting dalam menyebarkan ajaran agama, melestarikan warisan intelektual, dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Muslim. Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar periode kejayaan di Timur Tengah. Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar adalah dua institusi pendidikan Islam yang memiliki peran penting pada periode kejayaan di Timur Tengah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua madrasah tersebut. Yang pertama, Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang menteri dari Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-11. Madrasah ini menjadi salah satu madrasah terkenal dan terbesar di dunia Islam pada masanya. Madrasah Nizamiyah memiliki kurikulum yang luas, mencakup studi agama, ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra. Madrasah ini juga dikenal karena penggunaan metode pengajaran yang terstruktur dan sistematis. Madrasah Nizamiyah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam di Timur Tengah. Para ulama dan intelektual terkemuka seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina pernah menjadi mahasiswa atau pengajar di Madrasah Nizamiyah. Yang kedua, Al-Azhar. Al-Azhar didirikan di Kairo, Mesir pada tahun 970 Masehi oleh Kekhalifahan Fatimiyah. Al-Azhar merupakan salah satu universitas tertua di dunia dan menjadi pusat pendidikan Islam yang terkemuka. Al-Azhar awalnya didirikan sebagai madrasah untuk mempelajari ilmu agama Islam, tapi kemudian berkembang menjadi universitas yang menawarkan berbagai program studi termasuk ilmu agama, sastra, kedokteran, dan ilmu pengetahuan lainnya. Al-Azhar dikenal karena tradisi keilmuan yang kuat dan pengaruhnya yang luas dalam dunia Islam. Madrasah ini telah melahirkan banyak ulama terkemuka dan pemikiran Islam yang berpengaruh. Al-Azhar juga menjadi pusat diskusi dan debat intelektual tentang berbagai isu dalam Islam.
Kedua madrasah ini, Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar, memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran agama Islam serta memainkan peran kunci dalam periode kejayaan pendidikan Islam di Timur Tengah. Munculnya tokoh-tokoh pendidikan Islam. Pada periode kejayaan di Timur Tengah, muncul beberapa tokoh pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Berikut adalah beberapa tokoh pendidikan Islam terkenal pada periode kejayaan di Timur Tengah. Yang pertama, Al-Ghazali, 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah seorang ulama, filosof, dan ahli teologi Islam yang dikenal sebagai Hujjat al-Islam atau bukti Islam. Ia merupakan salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Al-Ghazali menekankan pentingnya akal dan agama dalam mencapai pemahaman yang benar tentang Islam. Yang kedua, Ibnu Sina, 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang ilmuwan dan filsuf terkemuka dari Persia. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kedokteran dan filsafat. Ibnu Sina juga dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, dan logika. Yang ketiga, Ibnu Khaldun, 1332 sampai 1406. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, filosof, dan sosiolog terkemuka dari Tunisia. Ia dikenal karena karyanya yang monumental, Muqaddimah Prolegomena, yang membahas sejarah dunia, politik, dan masyarakat. Yang keempat, Al-Biruni, 973 sampai 1048 Masehi. Al-Biruni adalah seorang ilmuwan, astronom, matematikawan, dan sejarawan terkemuka dari Persia. Ia dikenal karena karyanya dalam bidang geografi, astronomi, dan ilmu pengetahuan alam. Al-Biruni juga melakukan studi komparatif antara berbagai agama dan budaya, serta memberikan kontribusi dalam bidang linguistik dan etnografi. Para tokoh pendidikan Islam ini memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam pada periode kejayaan di Timur Tengah. Mereka tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang akademis, tetapi juga mempengaruhi pemikiran dan perkembangan intelektual umat Islam pada masa tersebut.